Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO. Sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO dua narasumber yang akan membedah tema yang kami akan diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kita berbicara tentang Provinsi Sulawesi Selatan, tentu yang pertama akan kami ukur adalah kinerja gubernur, PLT gubernur dengan seluruh jajarannya. Kemudian yang kedua mungkin kami akan melebar ke Kota Madia. Jadi diskusi kami pada kesempatan kali ini, Pak Dokter. Oke, Sobat IPISO, saya perkenalkan dua narasumber yang akan membedah tema kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Lukman Setiawan. Beliau pengamat kebijakan publik dari Universitas BSOA, Unibos. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Kemudian di tengah beliau tidak asing lagi, Dr. Maharaja Dinun. Beliau pengamat ekonomi dari Universitas Fajar, Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak Dokter. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Sobat IPISO, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini itu dipimpin seorang PLT dari posisi wakil gubernur, kemudian saat ini berada pada posisi PLT gubernur karena gubernur terpilih yaitu Profesor Nurdin Abdullah tertimpa musibah dan saat ini lagi menjalani masa hukuman atau persidangan. Dalam transisi kepemimpinan dari Nurdin Abdullah ke wakil gubernur yang saat ini menjadi PLT gubernur, inilah yang akan kami bedah sejauh mana perkembangan setelah diambil alih oleh PLT gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Untuk membedah persoalan ini, dua pengamat, dua pakar telah berada di tengah-tengah kita yang tentu memiliki kapasitas untuk membedah itu. Saya mulai dari Pak Dr. Lukman. Saat ini di era Andi Sudirman Sulaiman, apakah kurang lebih 6 bulan ya, sudah ada 6 bulan ya diambil dari gubernur ya, dari NA ya. Apakah sudah terlihat hal-hal yang signifikan dalam kebijakan-kebijakan beliau, atau yang masih dominan yang terlihat adalah kebijakan-kebijakan bersama dengan Pak Nurdin Abdullah ketika masih berpaket, karena jarak antara kepemimpinan dia 6 bulan ya setelah menjadi PLT. Apakah sudah ada hal-hal yang signifikan yang terlihat di masa PLT gubernur, atau masih datar-datar saja karena mungkin belum berada pada posisi definitif? Seperti apa pandangan Pak Dr. Lukman? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan di pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana menurut kita yang Nurdin Abdullah tertimpa musibah ya dalam rangka menindaklanjuti sustainable daripada pemerintah daerah, maka tadi harus dilanjutkan oleh wakil gubernur dalam ini sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah. Nah, kalau kita bedah persoalan dari kebijakan publik, ada 3 sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana pemimpin atau di dalam pemerintah daerah, yang selanjutnya bagaimana lingkungan organisasinya, dan yang ketiga adalah bagaimana situasi politik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, perkembangan yang terbaru, Gubernur Sulawesi Selatan yang saat ini melalui prosesnya telah berjalan dalam hal tertimpa musibah tadi, yang selanjutnya dilanjutkan oleh wakil gubernur sebagai pelaksana tugas. Nah, saat ini mereka pemerintahan ini melakukan proses aktivitas yang merupakan implementasi dari kebijakan sebelumnya, yang merupakan pertumbuhan tindakan dalam rangka menindaklanjuti daripada sustainable daripada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal-hal yang dilakukan terlihat beberapa hal dalam rangka melakukan pembedahan terhadap struktur organisasinya, yaitu di organisasi pemerintah daerah dalam rangka melanjutkan daripada proses pembangunan daerah di Sulawesi Selatan. Namun ada beberapa hal yang perlu garis bawahi adalah bagaimana
kepercayaan masyarakat dalam hal terjadinya informasi atau kegaduhan di dalam masyarakat, maka inilah proses pemerintah daerah dalam rangka melakukan pertama terhadap kegaduhan yang memunculkan terhadap sistem daripada pemerintah daerah itu. Yang berikutnya adalah bagaimana mencapai tujuan-tujuan yang memang yang menjadi goalsnya pada pemerintahan daerah yang terpilih kemarin. Nah, inilah yang harus sebenarnya dilanjutkan, yang melaksanakan dan mengantisipasi daripada kemungkinan-kemungkinan hal yang muncul dalam rangka menindaklanjuti daripada proses pertumbuhan ini. Yang dalam hal ini nanti mungkin dijelaskan dalam masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang diambil pemerintah dalam rangka mengantisipasi daripada bagaimana kondisi pemerintahan Sulawesi Selatan yang kurang lebih hampir 2 tahun kita berada pada kondisi pandemi ini, yaitu COVID-19, yang menjadi persoalan utama dalam rangka menindaklanjuti goals-goals yang akan dicapai di pemerintahan di Sulawesi Selatan. Ya. Oke, Sobat Episode, membuka dari Pak Dr. Lukman, saya ke Pak Dr. Dinun. Pak Dr. Dinun, kondisi ekonomi saat ini di era pandemi di Sulawesi Selatan seperti apa dalam pandangan Pak Dokter? Apakah sangat mengganggu perekonomian di Sulawesi Selatan atau Sulawesi Selatan tidak terlalu terkena dampak karena kebijakan juga itu sangat tergantung pada kondisi ekonomi. Nah, seperti apa Pak Dokter Dinun melihatnya? Sebenarnya kita pertama untuk melihat bagaimana kebijakan publik itu, kita harus melihat dulu kebijakan publik dari pemerintah provinsi. Ya. Kita melihat dulu di Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2015 yang rencana dikembangkan tugas dan wewenangnya gubernur bagaimana. Jadi tugas dan wewenang gubernur itu sebagai sebagai fasilitator bagi semua karena pusat dan daerah. Dia menjadi perpanjangan tangan dari dan pusat ke daerah. Nah, di sini dan sebagai PLT artinya yang menyambung tugas dari gubernur yang sebelumnya gubernur kita Profesor Nurdin Abdullah yang punya sebuah masalah yang cukup serius. Jadi dan kena itu pada masa-masa kita kena juga pandemi. Ya, bersamaan ya dengan pandemi. Musibah itu bersamaan dengan pandemi. Nah, jadi menjadi tantangan tersendiri buat pejabat gubernur sekarang dalam bagaimana cara menggerakkan kembali perekonomian yang Sulawesi Selatan ini yang kita tahu dia jatuh di bawah sampai 2%, pertumbuhan ekonomi kita, dan itu berada di sekitar peringkat 10 dari seluruh, yang maksudnya peringkat 10 ini 10 yang terbaik, bukan terburuk, ya terbaik, terprosok dan namun setelah jalan waktu sampai triwulan kedua atau semester pertama yang selesai, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sekitar 7,6%. Artinya tumbuh sini bahwa semua provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi juga, semua baik Jakarta sampai 10%. Sampai 10% ya. Tapi posisi Sulawesi Selatan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya itu cukup baik dan itu memberikan memberikan penilaian tersendiri yang baik kepada PLT gubernur ya. Sekarang. Dan ini, tapi kita nggak boleh membandingkan antara Jakarta dengan Sulawesi Selatan. Karena Jakarta memang sudah bangun, sudah sedikit saya pemicu, dia sudah berputar kembali ekonomi. Tapi kalau kita membandingkan dengan Semarang, misalnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan lebih bagus karena Jawa Tengah ya? Iya, dibandingkan ya. Kalau pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sekitar 4-5%, sementara kita sampai 7,6%. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sinergitas antara pemerintah di provinsi dengan pemerintah daerah di yang cukup efektif ya, efektif dalam melakukan apa istilahnya kerjasama, kolaborasi bersama semua pemerintah daerah di Kabupaten Sulawesi Selatan, Kabupaten dan Kota Sulawesi Selatan. Dan kalau kita melihat kebijakan publik bahwa yang pada awal Januari, maksudnya pada di sisi sosial, sisi ekonomi, sisi sosialnya itu sisi kesehatan, itu tadi aspek COVID-19 ini yang penanganannya tahun awal Januari itu kita berada pada peringkat kelima terburuk. Awal Januari kita berada peringkat kelima terburuk. Sekarang kita sudah berada pada awal akhir semester pertama atau triwulan kedua ini, peringkat Sulawesi Selatan sudah peringkat kelima. Artinya sudah penanganan COVID di Sulawesi Selatan sudah baik. Artinya bukan cuma kerja sendirinya PLT Gubernur. Ini semua kerjasama semua dari semua elemen ya, elemen semua pemerintah kota yang ada di pemerintah kota dan kabupaten Sulawesi Selatan ini. Jadi itu memberikan bahwa pada masa ini beliau berhasil membangun sinergitas antara semua dalam penanganan COVID ini, dan juga dalam hal pertumbuhan ekonomi Pemerintah pusat juga telah memberikan hampir sekitar 30 provinsi diberikan namanya dana PEN. Dana PEN ini digunakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota dalam penanganan ekonominya. Dan serasa itu artinya optimalisasi penggunaan dana PEN ini juga telah digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari penggunaan dana PEN ini bisa tercapai dengan baik di Sulawesi Selatan. Serasa semua itu yang saya bisa untuk sementara. Baik, Sobat Episode, membuka dari Dr. Dinul, saya ke Dr. Lukman lagi. Kebijakan PLT Gubernur dalam pergeseran jabatan di Pemprov, apakah itu hal yang wajar-wajar saja, atau dalam pandangan Pak Dr. Lukman ada kegaduhan yang dimunculkan, juga termasuk misalnya pergeseran dari tim ahli TGPP yang dulu digunakan Pak Nurdin Abdullah ya, kelihatannya ada pergeseran, ada perubahan di era Pak PLT. Apakah dalam wilayah kebijakan publik itu masuk kategori wajar-wajar saja, atau ada kegaduhan yang dimunculkan pada silakan. Jadi kalau kita memang dari perspektif kebijakan publik, ya pemerintah itu adalah bagaimana kemampuan dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan yang menjadi hal tujuan pada saat sebelum terpilih di kemarin. Ya, jadi ada visi dan misi. Yang selanjutnya visi dan misi inilah yang menjadi suatu janji yang harus diimplementasikan. Maka muncullah namanya implementasi. Terlepas dari itu, maka sebagai penyambung pelaksana tugas dalam pemerintah daerah, maka koridor pelaksana tugas sebagaimana mereka secara bersama kemarin memulai, maka bagaimana pencapaian goalsnya daripada pemerintah yang terpilih kemarin sebagai pelaksana tugas. Jadi inilah yang harus diselesaikan, sehingga dampaknya, impactnya kepada masyarakat, bahwa tingkat kepercayaannya ke masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sesuai dengan harapan. Nah, kalau terjadi proses kegaduhan, terjadi proses, maka mungkin langkah berpikirnya dalam merealisasikan kebijakannya adalah ini tadi goalsnya, bagaimana mengoptimalkan daripada tujuan yang akan dicapai tersebut. Maka salah satu menurut persepsi daripada pemerintah dalam hal ini dalam pelaksana tugas, maka mungkin melihat perlu adanya penyegaran. Penyegaran yang dimaksudkan dalam organisasi adalah hal yang biasa dalam rangka pencapaian tujuan dengan pengukuran kinerja. Maka bagaimana memaksimalkan OPD yang ada
dalam pencapaian tujuan, karena mereka harus satu persepsi dalam pencapaian, walaupun dalam bidang yang berbeda. Nah, di dalam hal ini langkah kerja yang dilakukan, ya kami memang dari perspektifnya melalui prosedural, misalkan ya kemarin melalui lelang jabatan, itu kan diatur di dalam menduduki surat tugas atau OPD. Nah, kalau ini dilaksanakan baik, maka itu wajar saja. Terus yang selanjutnya tadi, yang perspektif tim percepatan yang dibentuk oleh Pak Gubernur ini merupakan suatu tim yang dibentuk yang boleh juga diatasnamakan dengan dasar pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka membentuk percepatan dalam rangka pencapaian tujuan, karena dibentuk ini adalah tujuan untuk pada goals itu tercapai dalam waktu masa kepemimpinan. Nah, kalau terjadi tidak dimanfaatkan atau tidak diberdayakan secara sepenuhnya, itu atas dasar bahwa dengan memandang dan melihat dalam rangka meredam terjadinya hal-hal atau kegaduhan yang muncul dengan multi perspektif, misalkan dari para kaum partnership dalam hal ini adalah antara pemerintah daerah dan pengusaha, pemerintah daerah dan masyarakat yang terkait dalam wilayah Sulawesi Selatan, inilah yang dimunculkan untuk bagaimana pencapaian tadi. Karena tak lama lagi di tahun 2024 ini selesai, dan ini percepatan ini harus dilakukan. Percepatan ini bagaimana mengoptimalkan potensi OPD yang ada sehingga nilai kepercayaan publik, nilai kepercayaan masyarakat muncul bahwa dengan melanjutkan pemerintahan ini dengan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, ya kita nilai jadi kita ini sebagai elemen-elemen besar dalam mengelola sektor privat maupun privat, kita melihat apakah dengan waktu yang kurang lebih 3 atau 2 tahun lagi, karena September bulan 2023 berakhir, bisa mencapai sebagaimana yang dijanjikan kemarin sebelum meninggal. Betul. Baik, Sobat IPSO, makin mendalam dari analisis Pak Dr. Lukman terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Saya ke Pak Dr. Dinul lagi. Tadi Pak Dr. Dinul mengatakan bahwa nilai rata-rata peningkatan ekonomi sosial itu cukup bagus. Kalau boleh disampaikan ke publik, sektor-sektor apa saja yang mendongkrak peningkatan ekonomi itu, dan dalam kebijakan publik di sektor ekonomi, sektor-sektor apa saja yang belum maksimal yang bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk mengangkat lagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulsel sehingga bisa menopang nasional. Kalau kita melihat pada masa tahun 2020 itu beberapa sektor ekonomi Sulawesi Selatan itu yang turun total rata-rata 2% itu yang terkena imbas itu adalah sektor pertanian, namun tidak begitu signifikan, hanya turun sekitar 0,7%. Artinya ada imbas tapi sangat kecil nilainya yang transaksi yang ada pada saat itu untuk di sektor pertanian. Tapi yang paling menjerat kembali memukul perekonomian Sulawesi Selatan ini adalah sektor transportasi dan sektor perdagangan. Sektor transportasi kita kemarin itu memang kena pembatasan manusia, dan salah satu ukuran ekonomi itu bahwa transaksi ada pembatasan manusia, maka transaksi berkurang. Kalau transaksi berkurang maka ekonomi pasti turun. Nah, transportasi kemarin ada pembatasan, jadi tidak bisa orang berpindah tempat susah pada tempat pada masa itu tahun 2020. Nah, akibatnya sektor pariwisata, anjlok, perhotelan, akomodasi dan makanan juga turun, semua habis. Nah, tahun 2021 ini sektor transportasi menaik, sudah meningkat positif. Nah, itu yang mendorong, sehingga karena transportasi meskipun secara transportasi tidak kelihatan bahwa dia memiliki ini, tapi dia memiliki multiplier yang sangat besar terhadap perekonomian, karena menjadi jembatan antara transaksi ekonomi transportasi yang naik ini. Dan sektor yang kemudian naik adalah sektor
jasa juga kita kembali positif. Nah, tapi di tahun 2020 itu jasa kesehatan yang tidak turun, dia tidak negatif. Karena memang waktu itu jasa kesehatan yang lagi yang dibutuhkan ya. Sekarang juga jasa kesehatan juga masih begitu. Jadi sektor-sektor ini yang mendorong perekonomian kesehatan ini kembali positif untuk naik ini kembali. Dan kalau kita mau melihat bagaimana solusi ke depan, artinya ke depan bagaimana sektor pendidikan adalah sektor pertanian. Ya, terus kita harus digenjot ya. Kenapa? Karena sektor pertanian nampaknya tidak imbas dari krisis kemarin ini tidak begitu signifikan, tidak signifikan pengaruhnya. Ya, jadi sektor pertanian nampaknya harus jalan. Mungkin sektor pertanian turun itu karena ada beberapa sektor-sektor tersier, sektor-sektor misalnya jasa kuliner apa semua itu kemarin ambruk. Jadinya pengguna jasa sektor pertanian ini agak berkurang, menurun. Sekarang sudah kembali, sektor tersier sudah mulai kembali normal ya, sedikit demi sedikit sudah mulai normal ya. Tersier itu kan kalau kita kan makan minum untuk primer, misalnya yang sekunder itu pakaian dan lain-lain. Tersier itu yang seperti rekreasi dan lain-lain. Nah, itu kembali saya tahun ini. Yang kedua, sektor yang perlu perdagangan. Perdagangan kita di Sulawesi Selatan cukup bagus. Yang tetap digenjot kembali sektor perdagangan besar dan kecil. Yang ketiga adalah sektor jasa keuangan dan juga jasa keuangan kita juga kemarin sudah mulai meningkat dengan adanya mungkin pembayaran digital dan lain-lain yang tidak perlu membutuhkan banyak orang. Dan juga BI sudah mendukung dengan adanya QIAR itu bentuk pembayaran BI sendiri bersama QIAR sendiri BI. Nah, sektor ketiga yang perlu diartinya bahwa tadi sektor pertanian pertama harus, kedua sektor pertanian yang sebelumnya ya, artinya dalamnya sektor transportasi, pariwisata dan sektor jasa harus kembali Oke, saya rasa cuma itu. Baik, sobat episode pendalaman dari Pak Dr. Didun. Saya kembali ke Pak Dr. Lukman. Pak Dr. Lukman, dalam perspektif kebijakan publik, yang mana yang harus didahulukan? Pembangunan, dalam hal ini pembangunan fisik yang mungkin dalam bentuk gedung-gedung, atau misalnya lebih mengutamakan pada infrastruktur yang berbasis daerah pedesaan. Nah, saat ini saya lihat ada sedikit perbedaan antara Gubernur NA dengan PLT Gubernur saat ini, karena di NA saya lihat dia mendahulukan pembangunan. Terbukti kemarin dia meninggalkan jejak-jejak pembangunan yang tidak jalan, seperti Stadion Matuanging yang belum sempat jalan, Twin Tower belum sempat jalan, dan ada beberapa di daerah kebijakan-kebijakan itu belum jalan. Nah, di era Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLT saat ini kelihatannya beliau tidak sejalan dengan itu, tapi lebih cenderung dia mengoptimalkan penggunaan anggaran ke sektor lain. Dari perspektif kebijakan publik, yang mana lebih efektif? Apakah yang didahulukan NA atau yang didahulukan Andi Sudirman? Atau harus dua-duanya berjalan, Pak? Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa memang untuk mendukung daripada atau mengimplementasikan daripada kebijakan yang daerah itu yang satu kita lihat pemimpinnya, yang kedua kita lihat lingkungan organisasinya, dan yang ketiga adalah sekolah-sekolah. Perspektif kepemimpinan dari Prof. Nurdin, Pak Andi Sudirman, ya ini kan personal perspektif. Nah, potensi sumber daya yang dimiliki dan cara memandang terhadap pembangunan itu mungkin dari segi individu terjadi perbedaan. Namun dari struktur dalam bentuk pemerintahan yang dikemas kemarin waktu terpilih, itu kan menjadi satu perpaduan tujuan dalam pencapaian tujuan. Ini yang harus dirawat dengan baik. Nah, dari persoalan kepemimpinan itu kan personality dari perspektif
kepemimpinan. Nah, tapi tidak boleh keluar dari ranah apa yang sudah direncanakan dari awal dalam pencapaian goals itu. Nah, dengan dasar tadi yang berbeda dengan persoalan daripada individu, namun dari struktur dari perspektif pemerintah sebagai pemerintah daerah, ini yang harus maka by data dari tadi yang sudah disampaikan dalam rangka mengoptimalkan daripada pemerintah, data yang sudah dimasukkan ada laporan ada laporan year to year. Ini yang menjadi persoalan yang harus dilihat dari semua sektor. Ini harus menjadi acuan. Nah, inilah mengukur, mengevaluasi eselon 2 dari segi bentuk pemerintah daerah. Para masing-masing eselon 2 sejauh mana implementasi atau perencanaan yang sudah di awal pemerintahan ini untuk pencapaian. Ini yang dilakukan evaluasi. Nah, apa yang menjadi persoalan? Tadi dominan pada infrastruktur pada properti. Dan sekarang adalah bagaimana memaksimalkan semua potensi yang ada dalam rangka pencapaian itu. Nah, ini tadi kan ada persoalan di masing-masing personality individunya dalam kepemimpinan. Namun kita tidak boleh berada pada posisi pemikiran yang secara itu. Intinya adalah bagaimana menyamarkan provinsi Sulawesi Selatan yang kita cintai itu dalam rangka pencapaian pembangunan. Tadi walaupun pertumbuhan ekonomi tadi sudah jelas di atas daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional 6-7%, sementara nasional 5,3% kurang lebih dari itu. Nah, ini yang menjadi acuan semua sektor yang terkait dalam ini. Bagaimana mengupayakan pencapaian ini? Satu, menjadi infrastruktur yang ada. Tujuannya adalah bagaimana potensi-potensi yang ada di potensi sumber daya yang ada di Sulawesi Selatan itu dimaksimalkan dengan rangka mengutamakan pembangunan infrastruktur. Dari sisi Pak Andi Sudirman sebagai PLT pelaksana tugas dari para pemerintah daerah Sulawesi Selatan, ini memang harus menjadi ramuan data-data per masing-masing terkait dengan tetap tidak keluar dari koridor apa yang pernah dijanjikan kepada masyarakat. Karena kita ini seluruh elemen menilai sesuai dengan koridor-koridor yang sudah diberikan. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang harus dibadukan karena kalau masing-masing bergerak dari sendiri tanpa karena kemarin mereka satu padu yang memang sudah dianggap itu sangat bagus untuk mengoptimalkan atau melaksanakan pemerintahan daerah provinsi Sulawesi di tahun ke depan yang sekarang sisa lebih 2 tahun. Ini sejauh mana presentasinya? Ini yang kita harus sehingga kebijakan-kebijakan yang dioptimalkan mungkin pada saat di akhir Desember masuk ke 2022 ini yang menjadi kegiatan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka itu untuk sebagai pelaksana tugas gubernur Pak Andi Sulaiman cukup misalkan penilaian itu bisa tidak nanti memberikan penilaian publik kepada Bapak PLT. Ini yang kita harus lihat. Dari sektor ini kita ditembus saat ini kan yang kena itu ekonomi dan kesehatan. Yang terkena dampak negatifnya itu sektor-sektor yang lain misalkan perhubungan, transportasi. Namun di sisi lain ada yang diberikan dampak positifnya itu sistem telekomunikasi misalkan. Ini isi semua ada data. OPD yang ada di struktur pemerintah itu semua ada data lengkap. Nah, disinilah yang menjadi evaluasi. Nah, karena kinerja masing-masing OPD inilah yang menjadi setelah dimaksimalkan kinerja apa yang menjadi kendala. Ya kalau terjadi misalkan tadi terjadi lelang jabatan di eselon 2, yang itu tadi dalam rangka melakukan kinerja menilai ini cocok mana ya apa dengan kita dilelang. Nah, ada pun yang masalah kegaduhan, tapi ini bukan kegaduhan. Sebuah penyegaran dalam organisasi yang memunculkan multi perspektif masyarakat kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini yang dilakukan, maka apalagi koridor inilah yang dilakukan muncul lagi hasilnya muncul multi dengan pertumbuhan bidang yang lain secara yang baik, maka disinilah skill daripada kemampuan personality leadership. Gubernur ya. Sobat Episo makin mendalam. Analisis dari Pak Dr. Lukman. Saya kembali ke Pak Dr. Dinul. Pak Dr. Dinul, daerah-daerah selain Provinsi Selatan kan tentu ada sinergia dengan kabupaten kota. Kabupaten kota yang mana, daerah yang mana yang lebih
berperan dalam membantu Pemprov, apakah Makassar, Goa, khususnya yang dekat-dekat dengan Makassar ya Maros, kira-kira kabupaten kota mana yang memiliki peran-peran signifikan dalam mendongkrak, karena saya sangat yakin kenaikan ekonomi itu kan pasti ditopang oleh bantuan dari kabupaten kota. Nah, maka kita ke kota Makassar, Goa dan Maros sebagai daerah yang sangat dekat dengan kota Makassar. Peran-peran yang terlihat dari ketiga daerah ini seperti apa untuk membantu Sulawesi Selatan? Benar sekali tadi Pak Suwandi mengatakan bahwa kontribusi bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah sebenarnya adalah pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Ya, akumulasinya itu adalah Provinsi Selatan. Nah, yang paling mendorong sebenarnya yang saya lihat dari sini adalah Makassar. Kota Makassar. Kota Makassar pertumbuhan ekonomi pada itu ya tidak jatuh karena disokong oleh waktu itu pembangunan infrastruktur yang tinggi di Sulawesi Selatan, itu adanya jalan kemarin. Nah, kedua daerah yang mengapit Sulawesi Selatan ini, Makassar ini adalah satu bentuk artinya daerah merupakan daerah asli yang kalau kita mengatakan aglomerasi, daerah aglomerasi sekitar Makassar, itu daerah pendukung Makassar, Maros dan Goa. Sebenarnya Goa ini sudah cukup mendukung dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, mesti mendukung kinerja yang ada di Makassar. Tapi tidak bisa kita menampik tempat lain juga mengalami pertumbuhan ekonomi seperti daerah Palopo sekitarnya, daerah Pare-Pare sekitarnya, daerah Bantai dan sekitar situ. Itu merupakan daerah-daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Nah, dan kemarin juga kelihatan bahwa Gubernur Nurdin Abdullah tadi pembangunan di tentang pembangunan infrastruktur juga ingin berencana mengembangkan kawasan selatan dengan rencana pembangunan infrastruktur jalan ke daerah selatan ya. Pembangunan sana. Dan itu juga mungkin karena pas ini kita lagi ekonomi turun, jadi beberapa kelihatan kalau kita jalan sepanjang sampai di daerah Toraja, jalan-jalan mungkin beberapa jalannya pas jalan ke sana, lihat jalan rata-rata jalan tidak artinya mengalami kerusakan ya, banyak mengalami kerusakan jalan di sana karena memang karena uang yang semestinya dipakai untuk pembangunan jalan semua dialihkan ke COVID. Nah itu tadi masalahnya. Jadinya ada beberapa bangunan infrastruktur yang masalah, sebenarnya bukan persoalan kenapa dia ini dan itu, persoalan pribadi bukan. Karena memang ada masalah keuangan negara, dan itu juga pada saat awal yang itu artinya dana alokasi khusus itu memang ditahan oleh pemerintah pusat yang biasanya sedianya dipakai untuk pembangunan jalan itu tidak bisa jalan. Nah sekarang ada dana yang namanya itu pun ada sifatnya pinjaman dan harus membayar kembali bayar bunganya sifatnya. Jadi yang menyokong tadi itulah beberapa daerah yang punya potensi sekitarnya, pada sekitarnya, Bantai sekitarnya, Palopo sekitarnya, dan daerah Bone sekitarnya. Jadinya itu dari daerah yang memiliki potensi sebenarnya untuk dikembangkan, ya, mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah sana, ya, bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam pembangunan, percepatan pembangunan ini. Sebenarnya itu yang sebenarnya pertama. Baik, Pak Dr. Ridul, saya ke Pak Dr. Lukman lagi. Kota Makassar dalam pandangan Pak Dr. Lukman,
apakah kebijakan-kebijakan wali kota ini itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kebijakan publik yang yang efektif, atau lebih banyak mengarah pada kebijakan-kebijakan yang bersifat politis? Pandangan pada turut. Iya, jadi ini dari provinsi ke kota lain. Namun tapi sebelum ke kota, tadi ada beberapa hal sebenarnya di pemerintah daerah. Kemarin sempat isu atau opini-opini yang terbentuk bahwa tidak terciptanya partnership pemerintah daerah terhadap kaum swasta dan usaha. Artinya apa? Mungkin perspektifnya adalah terjadi monopolistik dalam hal terhadap proses-proses dalam hal pembangunan. Oleh itu maka membangun kemitraan yang harus dilanjutkan untuk mencegah multipersepsi yang tadi ini terhadap kepada orang-orang tertentu, sehingga ya, proses kita sebagai Sulawesi Selatan di dalam sebagai masyarakat ya, melihat bahwa ada nilai keadilannya dalam hal itu. Melihat ke pemerintah Kota Makassar, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh wali kota kita saat ini, memang berbagai pandangan. Misalkan di dalam proses perpanjangan PPKM ini, namun ini kan rujukannya adalah pemerintah pusat berdasarkan data tingkat kesembuhan dan tentang COVID-19, kesembuhan, kematian, dan positif daripada COVID-19 itu kan data itu sifat keseluruhan. Namun ada beberapa hal yang memang kesan bahwa tidak melakukan suatu proses perubahan yang memang bisa menggenjot gairah masyarakat dari gairah ekonomi dan sektor-sektor yang lain, sehingga itu perspektifnya sekedar dalam rangka melaksanakan model dalam hal ini untuk mencegah daripada pertumbuhan COVID-19 ini. Tetapi analisisnya ternyata bisa memunculkan pengeluaran anggaran yang cukup besar yang tidak efektif. Nah, gitu. Kalau kita misalkan kasih contoh yang beberapa yang sudah terlaksana ya kapal apung, ada berapa lagi kontainer apa yang dimiliki ya, itu bagus tujuannya, namun ternyata akan muncul pertanyaan ini efektif atau tidak. Ternyata ya kita menganalisis sebagai masyarakat pandangan ini bahwa tidak efektif, sehingga muncul kalau tidak efektif maka dampaknya itu adalah apa? Terjadi pemborosan anggaran. Nah, kan itu yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Nah, melihat kondisi seperti ini maka memang perlu ya timnya, ini kan ada tim yang dibentuk untuk melihat situasi seperti itu, sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, beberapa pemerintah daerah di dalam wilayah Sulawesi Selatan ini harus disinergikan, sehingga ya tadi terciptalah suasana yang kondusif walaupun di dalam kondisi, tapi menciptakan suasana yang kondusif itu tadi karena multi persepsi di antara pemerintah-pemerintah yang ada dalam wilayah Sulawesi Selatan. Maka tadi sebagai simbol daerah penyangga, ya, kan, daerah penyangga ini kan Mamina Sadar misalnya ini yang sinergi. Kenapa? Misalkan pertumbuhan di bidang sektor pertanian, pertanian ini, tapi itulah tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ini. Tadi ada sesuatu yang terjadi daripada masa pemerintah daerah sebelumnya. Pemerintah daerah sebelumnya ya itu di beberapa periode sebelumnya kan itu pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian besar cukup. Tapi saat ini kalau kita beda laporan data pertumbuhan ekonomi di sektor itu, ya menurun atau menurun dari sebelumnya karena data sebelumnya sudah ada. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, sinergitasnya ini dalam kebijakan pemerintah dalam Kota Makassar ini itu perlu ya selalu menjadi evaluasi ya timnya mereka ini. Karena kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Akhirnya masyarakat tuntutannya apa? Ya kita kalau kita hubungkan dengan di bidang sektor ekonomi, masih banyak pelaku-pelaku ekonomi yang berteriak. Kalau kita lihat itu di kondisi banyaknya ekonomi, apa yang dilakukan kemampuan banyak, maka kebijakan-kebijakan publik ya kebijakan pemerintah balik lagi adalah kebijakan walaupun tidak ada dengan satu sektor.
batas itu yang menjadi ramuan supaya pemerintah kita itu bisa sesuai harapan masyarakat. Jangan multi paradigma yang mungkin pemerintah kita ini yang kita lihat bahwa muncullah macam-macam informasi yang beredar baik dari sosial media maupun dari cetak kita. Baik, saya ke Pak Dr. Dino lagi. Pak Dr. Dino, apa yang perlu digenjot, disinergikan antara provinsi dengan kabupaten untuk bisa lebih mempercepat lagi, apalagi istilahnya pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi rakyat. Ini kan sebenarnya begini Pak Dr. Dino, maaf, di atas kertas Sulawesi Selatan ini dianggap pertumbuhan ekonominya bagus, tetapi kalau kita melihat ke bawah akibat efek dari pandemi, itu masyarakat masih banyak yang terganggu, khususnya sampai sekarang masih banyak yang terganggu sektor-sektor usahanya. Nah tentu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ini itu belum dirasakan sampai ke sektor paling bawah. Nah kira-kira apa saran dan masukan Pak Dr. Dino sebagai pakar ekonomi yang bisa menjadi prioritas gubernur dan mungkin wali kota, bupati-bupati, sehingga bisa segera mengatasi persoalan-persoalan itu atau problem-problem yang diakibatkan oleh pandemi yang mengganggu. Karena kan ini mungkin baru 2-3 bulan barangkali ini ya, orang ada aktivitas yang bisa perlahan-lahan mengembalikan ruang ekonomi yang selama ini terganggu, tertutup malah seperti itu. Kira-kira apa saran dan masukan Pak Dr. Dino kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ataupun kepala-kepala daerah sehingga problem saudara-saudara kita ini yang terdampak efek COVID-19 ini bisa segera teratasi? Silakan Pak. Ya, sebenarnya ekonomi kita itu Indonesia pada umumnya itu didorong oleh sektor konsumsi. Karena dia didorong oleh sektor konsumsi, maka pada umumnya negara-negara terjadi pada tahun 1930 sampai tahun 1990. Nah, pada kondisi seperti ini adalah yang didorong adalah sektor konsumsi. Ya, mekanismenya adalah satu dengan jalan. Nah, serasa itu sudah dijalankan semua oleh pemerintah daerah maupun provinsi sekarang ini, yaitu mendorong adanya proyek padat karya. Nah, dengan adanya proyek padat karya ini akhirnya terjadi beberapa orang-orang yang sebelumnya tidak punya pekerjaan hanya memiliki pendapatan. Nah, karena mereka memiliki padat karya, pendapatan ini mereka melakukan mereka memiliki daya beli. Karena mereka daya beli, nah tahu bahwa pandemi ini menghantam kita dari sektor sisi supply dan sisi penawaran, sisi permintaan. Nah, untuk menggenjot kembali ke sisi penawaran, maka kita genjot pemerintah turun di sektor di sisi permintaan. Nah, dengan sisi permintaan itu akan meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat. Nah, melalui tadi proyek padat karya, ya, proyek padat karya. Dan itu saya rasa baik provinsi maupun kabupaten sudah melaksanakan ini, tapi sampai setingkat sebesar bagaimana kesinambungan melakukan padat karya ini sampai sejauh mana belum kita tahu sampai kapan dia mulai ini. Dan setelah bergairah kembali sektor konsumsi, nah permintaan meningkat, orang akan mulai berproduksi terus kembali. Produksi kembali ini akhirnya mereka nanti yang produksi kembali ini minta tenaga kerja, dan pada permintaan, pada perputaran ekonomi yang cepat, itu baik di kabupaten maupun kota maupun di keseluruhan di provinsi ini akan menarik investor untuk masuk ke Sulawesi Selatan. Dengan adanya jumlah, potensi kita besar, potensi Sulawesi Selatan besar, dengan hampir 8 juta jiwa penduduknya, jadi konsumsi cukup bagus. Makanya tadi saya bilang
yang harus pertama adalah untuk mendorong semua ini adalah sektor konsumsi, meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk setelah itu mendorong UMKM ini harus didorong untuk segera kembali beraktivitas bergerak, karena mereka ini adalah meskipun kecil-kecil tapi banyak, perputarannya cepat dibanding dengan sektor manufaktur yang besar, ya, yang putarannya cepat, ya. Mereka hari ini kehabisan bahan, masih cepat pasar belanja, habis bahan belanja cepat-cepat, jadinya semua putaran cepat ini UMKM, jadi mendorong kembali ekonomi kita kembali ke depan. Jadinya pertama adalah itu membuat yang tadi itu meningkatkan pada karya dari sisi karya. Yang kedua, dan itu sudah dilaksanakan, UMKM tetap cover dari sisi permodalan dan kinerjanya mereka, dan dengan itu ekonomi kita akan kembali pulih secepat. Dan saya rasa pertumbuhan berikut ini mungkin ini tertinggi, karena memang pertumbuhan sifat pertumbuhan itu tidak selalu naik, terus naik turun dari sini. Pertumbuhan itu akan satu saat akan melandai, akan turun. Beda dengan beda. Misalnya kita orang miskin yang pendapatan Rp1.000 per bulan, ya, naik pendapatan kita 100%, berarti kan 2.000. Kalau orang kaya 1 juta pendapatannya, naik 10% saja, berarti sudah naik 100.000. Jadinya beda, jadinya membandingkan jadi pertumbuhan ekonomi bukan utama, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi itu punya pengaruh yang besar di dalam masyarakat itu. Baik, Pak Dr. Dino, terakhir ke Pak Dr. Lukman, di beberapa negara itu sudah membuat keputusan kebijakan untuk mengajak masyarakatnya untuk siap berdampingan dengan situasi pandemi. Artinya ke depan pandemi ini bukan dinyatakan tidak ada, tetap dinyatakan ada, tapi masyarakatnya disuruh kembali hidup normal. Apakah kebijakan seperti itu juga sudah tepat ketika dilaksanakan di Sulawesi Selatan, khususnya di negara kita? Karena mungkin itu menjadi satu-satunya solusi untuk bisa mengembalikan semua roda pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan publik itu bisa efektif dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Iya, memang faktanya harus demikian. Kenapa? Kalau virus ini tidak bisa dimusnahkan, maka salah satu kemampuan adaptif lingkungan adalah hidup bersama. Beberapa pandangan bahwa semakin sering bermutasi suatu virus, maka virus tersebut akan semakin lemah. Artinya memberikan ruang kepada publik, memberikan ruang kepada masyarakat untuk hidup dan bisa beraktivitas seperti semula. Namun, ya, beberapa pandangan bahwa hidup seperti semula mungkin terjadi pergeseran, dan memang dalam teori evolusi akan terjadi perubahan sesuai dengan masa dan waktunya. Nah, saat ini ya, untuk saran ya, istilahnya dari masyarakat kepada pemerintah, apa yang akan dicapai itu sebenarnya sudah tercapai, itu sudah tercatat, dilaksanakan. Maka laksanakan program-program yang sudah tersusun dengan bagus, dan apa yang sudah dilaksanakan agar masyarakat bisa melihat, berikan informasi kepada masyarakat tentang hasil yang telah dilaksanakan saat ini, sehingga multi persepsi yang muncul pada masyarakat bahwa roda pemerintahan daerah Provinsi Selatan berjalan sebagaimana apa yang diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, baik Sobat Ipiso, kedua pengamat, dua pakar kita telah memaparkan sesuai apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Beliau dalam kapasitas keilmuan masing-masing telah memberikan banyak masukan-masukan dan telah banyak menggambarkan situasi yang terjadi saat ini di Sulawesi Selatan dan kabupaten kota. Artinya memang
walaupun ada kendala-kendala ekonomi dan kebijakan yang terjadi di era pandemik, tetapi optimisme dari kepemimpinan gubernur dan wali kota beserta jajarannya yang berhasil membangun kolaborasi yang efektif untuk mengatasi persoalan ini membuat Sulawesi Selatan ini termasuk daerah yang tidak terlalu terdampak kerusakan ekonomi parah dari efek COVID-19 dan juga tidak mengganggu kebijakan publik secara rata-rata. Ya. Baik, akhir kata dari saya, Swadi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Dan terkhusus kepada kedua narasumber, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersama-sama membedah tema dan memberikan edukasi pengetahuan kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.